Ya ini pacar baru, jelas ya, cukup jelas ya. Ya, ini pacar baru. Eh, kita baru lah, kita baru banget, kita baru sebulan ini. Gitu. Kita baru sebulan ini, terus eh, dia mamanya udah deket banget sama aku dan mama juga ya gitu. Kita udah deket lah secara keluarga. Baru 1 bulan kembali merasakan hangatnya dibalut cinta, Eza Gionino justru diterpa badai asmara. Dan bukan dengan kekasihnya saat ini, Devi, melainkan dengan Ardina Rasti yang sempat ia pacari hampir 2 tahun lamanya. Hal ini turut serta mengundang seutas tanya dalam benak pesinetron yang banyak digandrungi remaja wanita ini. Apa yang membuat Ardina Rasti mengungkap banyak hal yang menurut Eza tak pernah ia lakukan ketika cintanya dengan Devi tengah bersemi. Dan secara khusus kepada tim Was-Was, Eza mencurahkan segala isi hatinya atas segala permasalahan yang ia hadapi sekarang. Apa ini gitu loh. Di saat aku juga udah mulai membuka hati ke orang lain gitu. Aku udah mulai membuka hati ke orang lain gitu loh. Teman-teman juga udah tahu kok gitu. Aku berusaha untuk mulai menyayangi, mencintai orang lain ya gitu loh. Kenapa tiba-tiba muncul seperti ini? Gitu. Kenapa sekarang gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Devi, mamahnya gitu, mereka mereka mungkin orang-orang yang baru dalam kehidupan aku juga. Tapi mereka sangat mensupport aku kok gitu. Mereka melihat aku, mereka kenal mamaku juga gitu kan gitu. Malah aku sangat seneng banget ya, aku bahagia sekali. Devi setiap hari bisa nelponin mama gitu, nanyain keadaannya gimana gitu. Mama udah makan, udah minum obat belum gitu. Yang mungkin kadang gue sempat kayak lupa ya gitu, nggak nanya soal itu sama mama gitu. Selain Devi, sang ibunda tercinta pun ikut terseret dalam permasalahan yang belum jelas kebenarannya. Dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan yang ditudingkan Ardina Rasti padanya membuat ibunda Eza Gionino terbaring sakit. Bahkan ia sampai menitikan air mata atas penderitaan sang ibunda mendengar tudingan yang dianggapnya tidak sesuai kenyataan. Aku kayak berasa anak yang apa ya gitu. Kayak aku lupa gitu, selama ini hidup aku udah aku tujuin untuk dia itu kayak aku udah hilang gitu aja setelah ada masalah ini gitu. Aku ngelihat dia kayak apa yang gue lakuin berarti selama ini kayak nggak ada hasilnya ya gitu. Yang selama ini aku selalu nyuruh dia untuk cari kesibukan gitu, untuk dia nggak pernah mikirin anak-anaknya ya gitu loh. Aku, kakak-kakak aku gitu, untuk nggak pernah mikirin kita gitu. Ternyata dengan adanya masalah seperti ini, mama jantungnya kumat gitu, hipertensi. Aku kayak udah nggak peduli tentang pencitraan ya gitu. Nama aku di luar jelek seperti apapun aku nggak peduli. Yang aku pikirin itu cuma mama, gitu. Aku cuma minta semuanya itu hanya mendoakan ibu saya untuk sehat ya gitu. Aku hidup untuk dia gitu. Aku hidup untuk dia, bukan untuk apa-apa, bukan untuk hidup aku sendiri ya gitu. Berita itu semua enggak, aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku sama sekali nggak pernah ngelakuin itu. Gitu. Eza tentu tidak pernah menyangka cita-cita asmara yang pernah ia untai bersama Ardina Rasti justru berbuntut prahara. Bantahan tegas dari Eza bukan hanya atas tuduhan melakukan tindak kekerasan. Bahkan hal bertolak belakang terlontar dari mulutnya saat Eza berbagi cerita bahwa sang ibundanya lah yang mengajarkan Ardina Rasti banyak hal. Itu udah mencegah yang namanya masalah timbul gitu ya gitu. Kita harus membuat indah setiap hubungan kita. Itu yang aku lakuin gitu. Dan mama di rumah dia gitu, ngajarin dia masak gitu loh. Ngajarin dia masak, dan mama malah masakin dia masakan India, dan itu kesukaan dia gitu loh. Masakin dia gitu, bukan masakin aku gitu. Masakin dia. Yang kadang aku merasa cemburu, tau gak sih, sama mama aku sendiri gitu. Gila ya, gue yang kerja tiap hari, gue syuting tiap hari untuk dia, tapi masakin anak orang, bukan anaknya sendiri gitu. Entah siapa sesungguhnya yang bermain-main dengan kebenaran, yang jelas orang-orang yang selama ini menghabiskan banyak waktu bersama Eza menganggap bahwa apa yang kini mencuat ke permukaan jauh dari kenyataan dari yang mereka dapati sehari-hari. Bahkan pengakuan mencengangkan bahwa Eza dengan mantan kekasihnya itu tak pernah terlihat bertengkar ketika mereka kerap mendapati Ardina Rasti mengunjungi Eza di lokasi syuting. Kalau menurut saya yang saya lihat, karena seseorang itu juga waktu itu sering datang sini, berkunjung, main, dan saya pikir kayak tidak ada sesuatu hal yang
tersimpan. Mereka cukup enjoy, bahagia gitu ya. Kok tiba-tiba ada muncul masalah seperti ini, saya pikir dan saya yakin itu nggak terjadi sebelum-sebelumnya. Hubungan gue sama Rasti itu sama seperti hubungan yang lain, ya gitu. Kita romantis, setiap ada masalah kita selalu cari titik tengahnya gitu ya gitu. Dan semuanya baik-baik kok gitu, semuanya baik-baik. Dari awal kita membina hubungan itu sangat susah ya gitu. Membina hubungan yang sangat susah, dan akhirnya kita berakhir juga dengan baik-baik kok gitu. Semuanya baik-baik, nggak ada apa-apa gitu. Nggak seperti yang ada diberitakan itu gitu, nggak ada seperti tindak kekerasan itu nggak ada sama sekali, apalagi penganiayaan ya gitu, itu nggak ada sama sekali. Ketika Ardina Rasti baru menuturkan pengakuan, sementara kabar ini telah cukup lama mencuat, apa sesungguhnya yang membuat Eza hilang dalam diam? Benarkah ia tak ingin melukai orang yang pernah mengisi relung hatinya tersebut? Karena selama ini kan gue cukup diam ya gitu. Gue cukup diam menanggapi, mendengar semua berita yang ada gitu. Gue udah terlalu lama untuk diam lah gitu. Karena selama ini gue diam gitu bukan karena gue salah gitu. Gue diam karena gue hanya melihat gitu lah. Gue juga nggak mau ngomong apa-apa karena gue menghargain dia ya gitu. Gue menghargain dia sebagai wanita yang dulu pernah ada dalam kehidupan gue gitu. Siapa yang benar dan siapa pula yang berusaha mengukir pencitraan akan dibuktikan lewat proses hukum yang sedang berjalan. Mungkin juga inilah risiko yang harus ditanggung Eza ketika ia berkecimpung di ranah hiburan tanah air. Apalagi ketika namanya kini tengah bersinar terang. Inilah cobaan yang harus dihadang Eza Gionino. Dan Senin 14 Januari hari ini adalah jadwal di mana Eza dipanggil menghadap Polres Jakarta Selatan. Tapi akankah Eza memenuhi panggilan pihak berwajib tersebut? Ya, udah mulai tahu ada tentang pemanggilan segala macam. Aku pasti akan datang kok. Aku pasti akan datang gitu. Nah, aku hanya berharap tolong teman-teman semuanya gitu, semuanya yang ada di rumah atau dimanapun gitu, yang melihat dan mendengar tentang berita ini, aku hanya berharap tolong doain gitu. Masalah ini bisa cepat selesai. Dan untuk semuanya ya gitu, semua fans aku Eza Gilovers, aku tidak pernah menyuruh kalian untuk membenci Rasti. Sama sekali nggak pernah gitu. Halo, selamat pagi pemirsa. Dengan suasana pagi yang hangat ini, saya Priscilla akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah kabar dari Eza Gionino, kabar was-was selanjutnya datang dari penyanyi sensasional Syahrini. Menghabiskan waktu sekitar 3 minggu di negeri Paman Sam untuk berlibur, Syahrini bahagia lantaran bisa menyusuri tiap sudut negeri tersebut dan menemukan tambatan hatinya. Tanya itu saja, di tahun ini pun Syahrini tengah mencoba dunia bisnis sebagai investasi dari bentuk pendapatannya selama ini. Lantas, seperti apa ya bisnis bulu mata yang tengah ia geluti saat ini? Dan seperti apa pula Syahrini mengomentari ramainya pembahasan halayak atas kicauannya di dunia maya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.